Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Senarati dengan NIM 2024720112. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan tema implementasi kurikulum merdeka berbasis praktik nyata yang kami lakukan pada hari Senin 4 Mei 2026 di SDN Negeri 2 Merjosari Malang. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksplorasi implementasi pendidikan kurikulum berbasis praktik nyata. Dimana yang pertama itu bagaimana pembelajaran benar-benar memberikan ruang pilihan kepada siswa. Lalu yang kedua itu bagaimana capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Lalu yang ketiga itu bagaimana modul ajar dikembangkan sesuai dengan adaptif dan kebutuhan peserta didik. Kembali lagi yang pertama, bagaimana pembelajaran benar-benar memberikan ruang pilihan kepada siswa. Di dalam kurikulum merdeka, peserta didik diberikan kesempatan untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum merdeka itu memberikan pendekatan student center, di mana pembelajaran lebih aktif dari siswa atau berpusat pada siswa. Lalu yang ketiga itu, siswa diberikan pilihan dan cara belajar sesuai dengan kenyamanan mereka. Contohnya itu diskusi kelompok, bekerja sama dengan teman, dan belajar mandiri. Lalu di sini guru akan memperhatikan karakteristik siswa yang kurang nyaman berbicara saat di depan kelas. Nah, di sini mereka bisa menyampaikan pendapat. Lalu yang ketiga itu ada modul ajar adaptif atau hanya mengikuti template. Yang pertama, mereka tidak hanya mengikuti template, tetapi mereka melakukan penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan di sini mereka menggunakan pembelajaran berbasis diferensiasi. Lalu bagian yang dapat mereka modifikasi itu adalah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media, serta asesmen atau penilaian dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan gaya belajar mereka. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagian nomor 4 tapi masih di poin A. Pertanyaannya itu, bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai? Jawabannya itu, sebelum pembelajaran dimulai, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar. Siswa memulai asesmen diagnostik yaitu seperti melakukan tes di awal semester. Terus asesmen ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, karakter, serta kebutuhan belajar peserta didik. Hasil asesmen kemudian menjadi dasar bagi guru untuk menyesuaikan metode, media, dan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa di kelas. Selanjutnya itu nomor 5. Dengan pertanyaan, dalam praktiknya, apa perbedaan pembelajaran sekarang dibandingkan sebelum kurikulum merdeka diterapkan? Jawabannya itu, sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, pembelajaran cenderung lebih fokus pada penyampaian materi dan guru lebih mengikuti ketentuan yang sudah diharapkan atau lebih ke aktifnya itu lebih ke guru dibandingkan dengan siswa. Nah, setelah kurikulum mereka diterapkan, terdapat perbedaan cukup besar karena pemerintah menyediakan capaian pembelajaran atau CP sebagai acuan, namun guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menyesuaikan tujuan serta proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan hasil kesepakatan guru di sekolah. Oke, sekarang kita masuk di bagian B yaitu integrasi 8 dimensi profil lulusan atau berbasis indikator pelaku. Yaitu nomor 1 dengan pernyataan keimanan dan akhlak mulia. Dengan pertanyaan, aktivitas apa yang secara nyata yang membentuk sikap tersebut di kelas? Jawabannya, aktivitas yang secara nyata membentuk keimanan dan akhlak di kelas dilakukan mulai berbagai pembiasaan positif setiap hari. Kegiatan tersebut antara lain pembacaan Pancasila sebelum pembelajaran dimulai untuk menanamkan nilai moral dan rasa cinta tanah air. Doa bersama, lalu untuk memohon kelancaran dalam belajar, serta peserta didik memimpin doa secara bergantian untuk melatih rasa percaya diri, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai teman. Selain itu, pelaksanaan sholat duha bersama
bersama menjadi sarana membangun kedisiplinan beribadah dan meningkatkan keimanan peserta didik. Guru juga membiasakan peserta didik untuk berdoa bersama dalam berbagai kegiatan seperti Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagian nomor 4 tapi masih di poin A. Pertanyaannya itu, bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai? Jawabannya itu, sebelum pembelajaran dimulai, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar. Siswa memulai asesmen diagnostik yaitu seperti melakukan tes di awal semester. Terus, asesmen ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, karakter, serta kebutuhan belajar peserta didik. Hasil asesmen kemudian menjadi dasar bagi guru untuk menyesuaikan metode, media, dan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa di kelas. Selanjutnya itu nomor 5. Dengan pertanyaan, dalam praktiknya, apa perbedaan pembelajaran sekarang dibandingkan kurikulum sebelum kurikulum merdeka diterapkan? Jawabannya itu, sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, pembelajaran cenderung lebih fokus pada penyampaian materi dan guru lebih mengikuti ketentuan yang sudah diharapkan atau lebih ke aktifnya itu lebih ke guru dibandingkan dengan siswa. Nah, setelah kurikulum mereka diterapkan, terdapat perbedaan cukup besar karena pemerintah menyediakan capaian pembelajaran atau CP sebagai acuan, namun guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menyesuaikan tujuan, serta proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan hasil kesepakatan guru di sekolah. Oke, sekarang kita masuk di bagian B yaitu integrasi 8 dimensi profil lulusan atau berbasis indikator pelaku. Yaitu nomor 1 dengan pernyataan keimanan dan akhlak mulia. Dengan pertanyaan, aktivitas apa yang secara nyata yang membentuk sikap tersebut di kelas? Jawabannya, aktivitas yang secara nyata membentuk keimanan dan akhlak di kelas dilakukan mulai berbagai pembiasaan positif setiap hari. Kegiatan tersebut antara lain pembacaan Pancasila sebelum pembelajaran dimulai untuk menanamkan nilai moral dan rasa cinta tanah air. Doa bersama, lalu untuk memohon kelancaran dalam belajar, serta peserta didik memimpin doa secara bergantian untuk melatih rasa percaya diri, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai teman. Selain itu, pelaksanaan sholat duha bersama menjadi sarana membangun kedisiplinan beribadah dan meningkatkan keimanan peserta didik. Guru juga membiasakan peserta didik untuk berdoa bersama dalam berbagai kegiatan. Yang berikutnya kita masuk pada poin yang kedua tentang kebinekaan global. Dengan pertanyaan, apakah siswa pernah diajak memahami perbedaan budaya atau perspektif? Berikan contohnya. Nah, jawabannya ya. Peserta didik pernah diajak memahami perbedaan budaya dan perspektif melalui berbagai kegiatan di kelas. Guru menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan juga kebiasaan-kebiasaan dari peserta didik. Nah, contohnya itu, peserta didik diajak berdiskusi tentang keberagaman budaya di Indonesia, mengenalkan pakaian adat, makanan khas daerah, dan tradisi dari berbagai suku. Nah, selain itu, dalam kegiatan kelompok, peserta didik dibiasakan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang agar perbedaan dan juga agar mereka belajar menghargai perbedaan satu sama lain. Dan juga guru memberikan contoh sikap menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengejek, serta membiasakan penggunaan bahasa yang sopan kepada semua tanpa membeda-bedakan. Dan yang poin yang ketiga, kita masuk pada gotong royong. Nah, dengan pertanyaan, bagaimana kerja kelompok dirancang agar semua siswa berkontribusi, bukan hanya formalitas. Nah, sesuai data yang kami peroleh dari SDN Merjosari 2, gurunya menyatakan bahwa
Kerja kelompok dirancang dengan memperhatikan karakter dan kemampuan setiap peserta didik, agar semua anggota dapat berkontribusi secara aktif, bukan hanya sebagai formalitas. Guru terlebih dahulu memahami karakter dari semua peserta didik di dalam kelas. Misalnya itu ada peserta didik yang lebih percaya diri dalam menulis, menggambar, berbicara, atau menyampaikan ide. Berdasarkan hal tersebut, guru membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik memiliki peran yang jelas dalam kelompok. Nah, contohnya itu, guru memberikan contohnya itu, misalnya ada peserta didik yang bertugas menulis hasil diskusi, ada yang menggambar atau membuat hiasan, ada yang mencari informasi, dan ada yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru juga memantau proses kerja kelompok secara langsung dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pesan. Nah, dengan cara ini, peserta didik belajar bekerja sama, saling membantu, menghargai, dan berkontribusi, serta bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu kemandirian. Pertanyaannya, apakah siswa diberi tanggung jawab belajar mandiri dalam bentuk apa? Nah, jawabannya ya. Siswa diberikan tanggung jawab belajar mandiri dengan penekanan berupa tugas mandiri yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Tugas tersebut bertujuan melatih kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan siswa dalam memahami materi secara individu. Nah, bentuknya dapat berupa pengerjaan latihan mandiri, mencari informasi tanpa tambahan dari berbagai sumber, membuat rangkuman materi, maupun menyelesaikan proses sederhana sesuai arahan guru. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk mengatur waktu penyelesaian tugas dan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dengan demikian, siswa diharapkan lebih aktif, percaya diri, dan terbiasa belajar secara mandiri dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yunus Fisando Besar dengan NIM 2024720132. Di sini saya akan membacakan materi hasil observasi kami ke sekolah. Materi yang pertama, bernalar kritis. Pertanyaan seperti apa yang biasanya Bapak dan Ibu ajukan untuk memicu analisis siswa? Baik, dalam menumbuhkan kemampuan bernalar kritis, biasanya saya memberikan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk mengkritis suatu kasus atau peristiwa yang sedang terjadi, baik di lingkungan sekitar maupun yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa diminta memberikan pendapat, alasan, serta solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga mereka tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menganalisis, berpikir kritis. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk menceritakan kembali hasil analisis atau tanggapan saat presentasi di depan kelas. Melalui kegiatan tersebut, siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat secara logis, berani berbicara, serta menghargai pandangan teman lainnya dalam diskusi pembelajaran. Untuk B yang keenam, yaitu kreativitas. Apakah siswa menghasilkan karya? Apa kriteria karya yang ditanggap kreatif? Ya, siswa diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya sebagai bentuk pemahaman terhadap materi pembelajaran. Karya yang dapat dibuat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta kreativitas masing-masing siswa, sehingga setiap siswa dapat menampilkan ide dan kemampuannya dengan cara berbeda. Contoh, karya yang sering dibuat yaitu manding, poster, gambar, hasil proyek, maupun prestasi sederhana sesuai materi yang dipelajari. Kriteria karya yang dianggap kreatif meliputi kesesuaian dengan tujuan, informasi dengan baik, serta adanya pengembangan gagasan dari siswa sendiri. Dengan demikian, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga berproses berpikir
dan kreativitas siswa dalam menghasilkan karya tersebut. Dan untuk yang ketujuh, literasi. Bagaimana aktivitas membaca dan menulis dikaitkan dengan pemahaman, bukan sekadar tugas. Aktivitas membaca dan menulis dikaitkan dengan pemahaman siswa melalui kegiatan literasi yang dilakukan secara langsung, seperti mengajak siswa membaca di perpustakaan sesuai materi atau minat bacaan mereka setelah membaca. Siswa tidak hanya diberikan tugas biasa, tetapi diarahkan untuk memahami isi bacaan melalui kegiatan informasi penting dengan bahasa mereka sendiri. Selain itu, siswa diminta menulis kembali hasil bacaan dalam bentuk rangkuman, pendapat, dan kesimpulan, sehingga mereka lebih memahami isi materi yang dibaca. Dengan cara tersebut, kegiatan membaca dan menulis tidak hanya menjadi tugas semata, tetapi menjadi proses untuk melatih pemahaman, kemampuan berpikir, serta keterampilan literasi siswa. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, yang bagian ke-8, numerisasi. Bagaimana konsep matematika dikaitkan dengan konsep kehidupan nyata. Nah, jadi konteks matematika dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata dengan cara memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Nah, guru mengajak siswa untuk melihat langsung penerapan matematika di lingkungan sekitar. Misalnya melalui nota belanja, menghitung uang, membentuknya harga barang, menghitung waktu, maupun mengukur badan di sekitar kelas atau rumah. Nah, selain itu, siswa juga diajak untuk memperhatikan konsep matematika secara langsung agar mereka memahami matematika tidak hanya dipelajari di dalam buku, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan dikaitkan materi pada situasi pada situasi nyata di sekitar siswa. Nah, pembelajaran numerisasi menjadi lebih mudah dipahami, bermakna, dan membantu siswa berpikir logis dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, jadi yang ke-C, mendekatkan learning. Nah, yang pertama, yang satu, bagaimana Bapak Ibu membedakan siswa yang paham dengan yang hanya menghafal. Nah, jadi saya membedakan siswa yang benar-benar paham dengan yang hanya menghafal melalui cara mereka menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Jadi di sini siswa memahami materi biasanya melihat ekspresi saat menyelesaikan pendapat, mampu menjawab pertanyaan dengan bahasa materi sendiri, memberikan contoh yang sesuai serta dapat dikaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan siswa yang hanya menghafal cenderung menjawab sesuai teks atau contoh yang diberikan tanpa mampu menjelaskan lebih lanjut kaitkan diberikan pertanyaan yang berbeda. Oleh karena itu, guru biasanya melihat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru biasanya melihat pemahaman siswa melalui kegiatan diskusi, presentasi, tanya jawab, maupun cara siswa menyampaikan kembali materi yang secara lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua, pada bagian mana siswa diminta menjelaskan mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa. Nah, jadi siswa diminta menjelaskan mengapa dan bagaimana, terutama pada saat kegiatan diskusi. Nah, refleksi mampu mempresentasi pembelajaran. Guru biasanya mengarahkan siswa untuk menjelaskan pengalaman
dari apa yang telah dipelajari serta bagaimana cara penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menyebutkan apa yang dipelajari, tetapi juga pemahaman alasan, proses, dan manfaat dari materi yang dipelajari. Dengan demikian, siswa dilatih untuk berpikir lebih mendalam, mampu memberikan alasan terhadap jawabannya, serta mengkaitkan pembelajaran dengan situasi nyata di lingkungan sekitar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rastiani Imun dengan NIM 2024-720106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil observasi di sekolah SDN Merjosari 2 tentang pendekatan deep learning. Pertanyaan yang pertama, apakah siswa diberi masalah kontekstual? Jelaskan contohnya. Jawabannya iya, siswa diberikan masalah berbasis kontekstual agar pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami oleh siswa. Guru biasanya memberikan soal atau tugas yang berkaitan dengan situasi nyata di lingkungan sekitar siswa sehingga mereka dapat menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pembelajaran matematika, siswa diberi soal tentang membeli barang atau kue seperti menghitung jumlah uang yang harus dibayar, menentukan sisa uang kembalian, maupun membandingkan harga barang. Melalui soal kontekstual tersebut, siswa tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga memahami penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta melatih kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak atau Ibu guru memfasilitasi proses refleksi belajar siswa? Setiap selesai proses pembelajaran, Ibu guru atau Bapak guru bertanya apa yang kamu dipahami pembelajaran hari ini di akhir proses pembelajaran. Apakah sudah paham? Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Pertanyaan yang ketiga, apakah siswa diminta mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi? Iya, misalnya membaca cerita ibu akan bertanya apakah kalian pernah menjadi hal seperti itu. Misalnya di jurnal harian pembelajaran ada peraturan menyapu di kelas. Apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elifania Pun dengan NIM 2024-720110. Untuk melanjutkan pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, di sini saya akan membahas pertanyaan dan juga jawaban yang berkaitan dengan pendekatan based learning. Nah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu adalah, dalam suatu pembelajaran, bagian manakah yang paling penting menunjukkan proses berpikir mendalam siswa? Nah, jawabannya, dalam suatu pembelajaran, bagian yang paling penting yang menunjukkan proses berpikir mendalam siswa itu adalah ketika siswa itu berupaya untuk bisa memahami, menganalisis, dan juga memecahkan suatu masalah itu secara bersungguh-sungguh. Nah, proses ini itu biasanya terlihat pada saat guru memberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sehingga siswa itu tidak hanya dapat menghafal, tetapi juga bisa menggunakan penalarannya. Nah, contohnya itu kita ambil pada pembelajaran matematika. Kita ambil salah satu contoh dari pembelajaran matematika itulah sebuah pengukuran. Nah, di sini siswa itu diminta untuk mengukur suatu benda sekitar mereka, ya lalu mereka membandingkan hasil pengukuran tersebut. Nah, dari kegiatan itu siswa dapat belajar berpikir kritis, mencari penyelesaiannya, menjelaskan alasan dari jawabannya, serta menghubungkan materi-materi tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan demikian, proses berpikir mendalam siswa itu bisa terlihat dari bagaimana siswa itu terlihat beraktif bertanya, mencoba menganalisis, dan juga menyimpulkan hasil dari pembelajarannya. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah, bagaimana sih Bapak dan Ibu guru menindaklanjuti siswa yang belum mencapai pemahaman yang mendalam?
Jawabannya itu adalah Bapak dan Ibu guru dapat menindaklanjuti siswa yang belum mencapai pemahaman yang mendalam dengan cara mendekati siswa tersebut secara langsung di dalam kelas dan juga memberikan perhatian secara khusus kepada mereka gitu. Misalnya ketika ada siswa yang belum memahami materi atau cara menyelesaikan masalah soal, guru dapat menjelaskan kembali secara perlahan di depan kelas maupun secara individu. Nah, sambil memperhatikan juga kemampuan dari setiap siswa satu persatu. Nah, selain itu juga, guru juga dapat memberikan contoh yang lebih sederhana, bisa menggunakan media atau juga benda konkret. Nah, serta memberikan kesempatan juga nih kepada siswa untuk bertanya agar mereka itu lebih memahami materi tersebut. Nah, guru juga perlu memastikan bahwa siswa-siswa benar-benar mengerti materinya sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dengan cara tersebut, siswa itu bisa merasa diperhatikan, lebih termotivasi juga untuk belajar. Akan menjelaskan bagian D tentang integrasi media digital. Pertanyaannya, apakah media tersebut hanya menyampaikan informasi atau mendorong interaksi siswa? Ya, media tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong interaksi siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Melalui media digital seperti YouTube, siswa dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta melihat contoh pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, guru juga dapat meminta siswa mencari referensi tambahan dan sumber yang sama bersama pendamping atau orang tua. Namun, tetap dengan batasan dan pengawasan agar penggunaan media digital tetap aman dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan cara tersebut, siswa menjadi lebih aktif dalam mencari informasi, meningkatkan rasa ingin tahu, serta belajar memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, yang berikutnya, bagaimana siswa terlihat aktif saat menggunakan media digital. Siswa terlihat aktif saat menggunakan media digital karena media tersebut membantu menambah wawasan baik bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Melalui penggunaan media digital, siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, memperhatikan materi, serta aktif bertanya maupun memberikan tanggapan terkait isi pembelajaran yang ditampilkan. Selain itu, siswa juga dapat mencari informasi tambahan, mengamati contoh-contoh pembelajaran secara langsung, dan berdiskusi bersama teman-teman maupun guru mengenai materi yang dipelajari. Dengan demikian, penggunaan media digital tidak hanya membantu penyampaian materi, tetapi juga meningkatkan partisipasi, rasa ingin tahu, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Yang berikutnya, apakah media digital membantu diferensiasi pembelajaran? Sertakan dengan contohnya. Media digital membantu diferensiasi pembelajaran karena dapat menyesuaikan kebutuhan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, animasi maupun audio membuat siswa lebih mudah memahami materi sesuai gaya belajar masing-masing. Contohnya itu, ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui video visual, sementara siswa lain lebih memahami melalui penjelasan audio atau contoh langsung dari media digital. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa lebih tertarik, aktif, dan mudah memahami materi sesuai kemampuan serta karakter belajar mereka masing-masing. Sekarang bagaimana siswa terlibat aktif saat menggunakan media digital? Jawabannya ya, karena terlibat aktif saat menggunakan media digital membantu menambah wawasan baik sebagai guru maupun bagi siswa dalam proses pembelajaran. Melalui penggunaan media digital, siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, memperhatikan materi, serta aktif bertanya maupun memberikan tanggapan terkait isi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu merancang pembelajaran agar tidak hanya aktif tetapi juga bermakna? Jawabannya itu dengan mempersiapkan RPP.
Rencangan pembelajaran harus sesuai dengan media materi agar relevan hingga anak-anak suka dengan pembelajaran hingga menjadi bermakna bagi mereka. Jika satu komponen dihilangkan, misalkan media digital, apa yang akan berubah dari pembelajaran tersebut? Jawabannya, jika salah satu komponen seperti media digital dihilangkan, maka pembelajaran menjadi lebih terbatas, terutama dalam akses informasi, variasi sumber belajar siswa. Pengetahuan siswa memungkinkan hanya berfokus pada apa yang ada di lingkungan sekitar atau dari penjelasan guru saja, sehingga wawasan siswa menjadi kurang berkembang. Dalam satu pembelajaran, bagaimana ketiga aspek ini, yaitu deep learning, kurikulum, dan digital saling berhubungan? Dalam satu pembelajaran, ketiga aspek yaitu kurikulum, deep learning, dan digital saling berhubungan karena kurikulum Merdeka sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Contohnya, pada buku pembelajaran sudah terdapat barcode atau tautan digital yang dapat diakses siswa untuk melihat video, cerita, maupun materi tambahan yang berkaitan dengan pembelajaran. Melalui media tersebut, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam, aktif mencari informasi, serta mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Demikian, penggunaan teknologi digital mendukung penerapan kurikulum Merdeka dan membantu mencapai pembelajaran yang lebih bermakna, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bagian mana yang paling berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa dan mengapa? Bagian yang paling berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Media yang ditampilkan secara visual, interaktif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ketika siswa merasa tertarik terhadap pembelajaran, mereka menjadi lebih fokus, aktif bertanya, serta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal tersebut membuat peningkatan belajar siswa berkembang lebih baik, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak menerima materi tetapi juga memahami dan mengalami proses belajar secara langsung. Apakah siswa menunjukkan peningkatan keaktifan, pemahaman, kemandirian belajar? Jelaskan dengan contoh. Ya, siswa menunjukkan peningkatan dalam keaktifan, pemahaman, dan kemandirian belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal keaktifan, siswa menjadi lebih berani bertanya, menjawab pertanyaan, serta lebih aktif mengikuti diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pada aspek pemahaman, siswa mampu menunjukkan keaktifannya melalui kegiatan seperti menggambar rumah adat, membuat karya sederhana, maupun menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari dalam kegiatan tersebut. Terlihat bahwa siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu, kemandirian belajar siswa juga meningkat karena mereka mulai terbiasa mengerjakan tugas secara mandiri, mencari informasi tambahan, dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran tanpa selalu tergantung pada guru. Dengan demikian, pembelajaran membantu siswa menjadi lebih aktif, kreatif, memahami materi, serta memiliki tanggung jawab dalam belajar.